Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah ekonomi perencanaan. Eh, Kita akan menempuh perkuliahan ini dengan 16 kali pertemuan dengan catatan waktu 3 kali 45 menit atau 3 SKS. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah sebelumnya kita awali dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebagai pengantar di awal perkuliahan, eh, saya akan menggambarkan capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam satu semester ini. Saya harap semuanya bisa memahami, bisa mendengarkan sehingga pada saat proses perkuliahan nanti semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya izin share. Ya, ini ada rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ekonomi perencanaan dengan kode mata kuliah 311-306. Pengembang RPS saya sendiri Adrianus Ketmoen SEMM, Koordinator Rumpun Mata Kuliah Dr. ME Perseveranda SEMSI, Ketua Program Studi Emiliana Martuti Lawalu SEME. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah kita, mata kuliah ekonomi perencanaan. Yang pertama, CPL yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Artinya setelah eh, kita belajar mata kuliah ini, kita bisa bertanggung jawab atas semua yang nantinya pada dunia kerja kita praktekkan seperti itu. CPL yang kedua yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi terapan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, moneter dan perbankan, ekonomi keuangan, serta ekonomi industri. Keterampilan umum yang menjadi CPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan keterampilan khusus yang menjadi CPL yang keempat adalah mampu menganalisis teori ilmu ekonomi terapan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, moneter dan perbankan, ekonomi keuangan, serta ekonomi industri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja di bidang perencanaan pembangunan secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai teori mengembangkan dan mempraktekannya dalam dunia kerja. Yang ketiga, mampu menilai dan memberikan solusi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik tingkat regional maupun nasional. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mampu menggunakan alat analisis perencanaan pembangunan dan mempertanggungjawabkan hasil secara profesional. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK ada 8 yang adalah eh, sumber belajar kita pada semester ini. Yang pertama, mampu menganalisis sejarah perkembangan, pengertian, dan fungsi perencanaan. Yang kedua, mampu menganalisis proses, unsur pokok, dan status formal perencanaan. Mampu menganalisis kelemahan dan syarat keberhasilan perencanaan.
mampu mengorganisir macam-macam perencanaan pembangunan, mampu menilai proses perencanaan pembangunan di Indonesia, mampu menggunakan alat dan teknik analisis perencanaan atau analisis input-output, mampu menggunakan alat dan teknik kuantitatif dalam perencanaan, capital output ratio, dan yang terakhir atau yang kedelapan, mampu merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Deskripsi singkat mata kuliah bisa kita lihat bersama. Era reformasi yang ditunjukkan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah administratif negara Indonesia menuntut suatu perencanaan yang baik dan matang agar pembangunan yang pada dasarnya berprinsip meningkatkan taraf hidup masyarakat benar-benar tepat sasaran. Ekonomi perencanaan pembangunan adalah salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum program studi ekonomi pembangunan dengan alokasi waktu 3 kali 50 menit atau 3 SKS dengan tujuan utama pembelajaran yakni menghasilkan tenaga-tenaga perencanaan pembangunan daerah yang siap pakai serta berkompeten dalam menjawab perubahan dan kebutuhan lapangan kerja pada era reformasi saat ini. Mata kuliah ekonomi perencanaan pembangunan berisikan 8 bab pembelajaran, diantaranya bab 1 sejarah perkembangan pengertian dan fungsi perencanaan, yang kedua proses, unsur pokok dan standar formal perencanaan, yang ketiga kelemahan dan syarat keberhasilan perencanaan, yang keempat macam-macam perencanaan, yang kelima perencanaan pembangunan di Indonesia, yang keenam alat dan teknik kuantitatif dalam perencanaan atau analisis input output, yang ketujuh alat dan teknik kuantitatif dalam perencanaan capital output ratio, dan yang kedelapan adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Metode belajar yang digunakan dalam mata kuliah ini yakni metode-metode yang mengharuskan mahasiswa untuk lebih proaktif, belajar menemukan sendiri dengan studi lapangan dan diskusi dalam kelompok maupun kemampuan individual. Sedangkan metode penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi penilaian kognitif dengan presentasi penilaian 25%, penilaian afektif dengan presentasi 25%, dan penilaian psikomotorik dengan presentasi 50%. Bahan kajian atau materi pembelajaran sudah kita lihat bersama-sama tadi. Ada 8 bab, ada pustaka, dosen pengampu saya sendiri Adrianus Tikmol. Jadi kita akan lihat untuk mata kuliah ini akan kita ketemu dengan 16 kali pertemuan ujian semester. Pada pertemuan yang ke-16, sedangkan lanjutan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi yang ke materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah, ya. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dengan kemampuan akhir tiap tahapan sub JPMK adalah lulusan mampu memahami dan menganalisis perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Lalu indikator yang dipakai adalah komunikasi, indikator penilaian yang dipakai adalah komunikasi, disiplin, semangat belajar, keaktifan, kriteria dan teknik, tanya jawab lisan, umpan balik teks tertulis, lalu
bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita pakai pada bab ini adalah problem based learning 150 menit dan discovery learningnya 150 menit. Baik, kita langsung saja pada materi kita hari ini. Saya harapkan kita semua bisa aktif dalam proses perkuliahan karena pada akhir perkuliahan kita akan ada tugas individu yang mengharuskan saudara-saudara mengikuti atau mengerjakannya secara serius. Seperti itu. Ya, ekonomi perencanaan, perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah, perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Artinya ekonomi perencanaan ini bukan hanya mengatur eh, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, tetapi juga eh, sektor swasta juga ikut direncanakan dalam penggunaannya agar lebih tepat sasar seperti itu. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi, economic unit, ekonomi entity, yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Artinya bahwa dalam proses perencanaan pembangunan eh, tidak bisa hanya difokuskan pada sektor sumber daya publik saja, tetapi juga sumber daya swasta, misalnya pertanian, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-organisasi sosial lain juga perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah seperti itu. Lalu yang berikut, perlunya perencanaan pembangunan daerah. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Dan kalau hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Artinya perencanaan pembangunan daerah di sini eh, bertujuan atau bermaksud untuk menyetarakan pembangunan di setiap daerah. Tentunya dengan pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing, tetapi tujuan akhirnya adalah pemerataan pembangunan. Jangan sampai ada ketimpangan pembangunan seperti yang sementara ini masih terjadi. Misalnya pembangunan di Pulau Jawa dan Pulau Timur Indonesia belum terjadi pemerataan yang baik. Nah, itu ada beberapa eh, gebrakan baru atau perencanaan baru dengan misalnya pemindahan ibu kota. Itu salah satu cara untuk pemerataan pembangunan. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah. Karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu,
sedangkan tempat-tempat atau daerah lain akan semakin ketinggalan. Ya, jika tidak direncanakan secara terpusat atau perencanaan pembangunan daerah itu diserahkan kepada mekanisme pasar, eh, efeknya akan seperti ini ya, karena pasar akan lebih eh, memberi perhatian lebihnya kepada tempat atau wilayah yang konsumennya banyak seperti itu, atau konsumen atau prospek pasarnya jelas. Karena itu perlu ada proses perencanaan pembangunan sehingga pemerataan itu bisa tercapai. Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Semua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah disebut backwash effect. Itu menurut atau oleh Myrdal 1957. Ya, kita lanjut. Masih tentang perlunya perencanaan pembangunan daerah. Di samping adanya pengaruh yang kurang menguntungkan bagi daerah lain sebagai akibat dari ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga keuntungan bagi daerah-daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi. Misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan sprint effect. Spread effect seperti itu. Andaikan spread effect ini lebih besar dibandingkan dengan backwash effect, tentu tidak jadi masalah ya. Tapi pada kenyataannya di daerah-daerah miskin itu spread effect yang terjadi jauh lebih kecil daripada backwash efeknya, sehingga timbul masalah-masalah baru atau eh, semakin memperlebar ketimpangan pembangunan yang efeknya pada jurang kesejahteraan antar kedua daerah tersebut semakin lebar atau semakin besar. Campur tangan pemerintah atau yang dikenal dengan perencana untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi. Samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tentram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat, terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap atau secara terorganisir seperti itu. Ya, ini perlunya campur tangan pemerintah dalam proses perencanaan itu tujuan besarnya adalah ini. Ya, jadi maksudnya bahwa meskipun sekarang sudah ada otonomi daerah di mana setiap daerah itu diberikan kesempatan atau keluasan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, tapi bahwa perencanaan pembangunan itu eh, masih harus diatur atau masih harus eh, dikendalikan oleh pemerintah pusat, tentunya dengan eksekusi pada jalur pemerintah daerah seperti itu. Ini ada skema perencanaan model ideal. Jadi dalam model yang ideal, perencanaan pembangunan daerah harus tercipta eh, dengan 7 tahapan ini. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data, perumusan tujuan, perumusan sasaran, identifikasi pilihan, comparative assessment, implementasi perencanaan, ada publish plan, implementasi, evaluasi,
dan kembali kepada perumusan tujuan. Artinya evaluasi ini berdasarkan tujuan dari perencanaan pembangunan tersebut. Ya, pada skema perencanaan model ideal ini, adik-adik bisa melihat beberapa penelitian yang sudah saya pernah buat, saya publikasikan dalam jurnal nasional. Misalnya pada penelitian yang saya buat tentang kebijakan beras raskin, beras miskin di salah satu kelurahan Mata Air di Kota Kupang. Itu kita bisa lihat di situ bahwa perencanaan eh, kegiatan atau perencanaan suplai beras itu yang disanamakan beras raskin itu intinya tujuannya baik dari pemerintah pusat, tapi pada eksekusinya di lapangan banyak kendala atau banyak faktor yang hmm, berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, dan itu menjadi kendala pada saat eksekusinya. Jadi sebagai umpan balik, tugas yang pertama atau tugas untuk materi ini yakni silahkan mendownload atau mencari tulisan atau publikasi hasil penelitian saya dengan tema atau dengan judulnya itu, sebentar ya, kita lihat dengan saya sudah download. Diterbitkan pernah jurnal riset ekonomi pembangunan Untidar dengan judul Implementation of the Poor Rice Program in a effort to support and improve community food security, case study in Air Mata Village, Kota Lama Distrik Kupang City. Ya, silahkan adik-adik mencari jurnal saya ini atau hasil penelitian yang saya publikasikan ini, lalu membuat telaahan atau membedah tulisan ini, kira-kira dari aspek perencanaan itu apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, lalu kendalanya pada saat eksekusi di lapangan itu seperti apa. Itu perlu atau adik-adik bisa temukan sebagai sumber belajar dan tugas kita untuk materi ini ya. Bentuk umpan balik bisa adik-adik kirimkan atau adik-adik sampaikan melalui kolom chat, akan kita bahas bersama. Seperti itu ya. Ini pada materi perencanaan pembangunan ekonomi daerah itu intinya pada skema perencanaan model ideal ini. Kita bisa lihat semuanya dua arah, atau misalnya pada saat implementasi juga masih ada hubungan dengan data. Ya, implementasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis ini. Artinya bahwa semua proses perencanaan pembangunan yang ideal itu harusnya saling terkait. Seperti itu.
Baik ya, untuk proses untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Hmm, kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Jika ada kata, ada tindakan yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Semoga eh, materi ini dapat berguna untuk keberlanjutan perkuliahan kita seperti itu. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk kehadirannya untuk eh, dalam perkuliahan ini. Sampai ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.